Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak MNCo. Dan kali ini kita mempunyai segmen baru, yaitu Bakso MNCo. Tentu saja bukan bakso makanan, tetapi bincang kasus pajak bersama MNCo. Di sini kita nanti akan membahas mengenai kasus-kasus sengketa pajak di Indonesia dan juga penyelesaiannya. Seperti biasa, saya sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu Bapak Muhnur Khalis. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat datang Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, baik, Alhamdulillah, Mbak Sehat Eri, ya Pak? Sehat. Alhamdulillah. Baik Pak, kali ini kita akan membicarakan mengenai sengketa atas komisi penjualan dari segi perpajakannya. Langsung saja ya Pak, di sini saya akan membacakan kasus posisinya. Sebuah perusahaan dengan omset yang cukup besar, yaitu 800 miliar, pada tahun 2014 mengajukan banding terhadap koreksi biaya penjualan atau komisi penjualan sebesar lebih dari 8,4 miliar. Angka tersebut merupakan pembayaran atas komisi penjualan yang dilakukan perusahaan kepada orang pribadi bukan pegawai sebanyak 278 orang. Kegiatan orang pribadi tersebut yaitu memberikan jasa kepada perusahaan untuk menganjurkan, mendorong, dan memasarkan produk dari perusahaan tersebut. Ketika dilakukan koreksi atas biaya komisi penjualan, perusahaan tidak dapat memberikan bukti berupa tagihan, tidak ada bukti permintaan jasa, dan tidak ada kontrak atau perikatan yang berkekuatan hukum. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa kontrak antara perusahaan dengan orang pribadi tersebut hanya sebatas perjanjian lisan dan didasarkan pada hubungan baik dan kepercayaan. Dalam persidangan juga diungkapkan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah melaporkan, memungut, dan menyetor pajak penghasilan atas komisi penjualan tersebut. Baik Pak, berkaitan dengan kasus tersebut, sebenarnya bagaimana perlakuan pajak atas komisi penjualan Pak? Ya, baik, makasih Mbak Eri ya. Menarik ya segmen kita kali ini ya, Bakso MNCo ya. Tadi ada angka 800 miliar ya. Ya, omsetnya 800 miliar. Kalau dibelikan bakso itu berapa mangkok tuh Mbak Eri? Waduh, udah luar biasa ya. Lebih nah, nih, di segmen ini kita akan berbagi bakso ya Mbak ya, kepada teman-teman yang ada di para penonton setia kita ya. Silakan Bapak Ibu menikmati bakso yang nanti akan kita sajikan. Semoga bisa dinikmati ya. Iya, luar biasa. Ya, ini kasusnya menarik ya, gampang dan menarik ini sebetulnya nih ya. Dan mengenai perlakuan biaya komisi penjualan ya, ini case-nya kan dibayarkan kepada orang ya. Kebetulan dia perusahaan properti ya. Di properti ini kan biasa orang kalau jadi perantara itu dapat sesuatu imbalan ya. Lalu ada yang uang dengar ya, kadang-kadang yang lain juga dengar dikasih juga. Nah, kerepotannya memang dari sisi pembuktian di sana ya. Nah, mengenai perlakuan pajaknya sendiri, ini belum masuk ke kasus ya. Mengenai komisi penjualan ini kan harusnya kewajiban perusahaan ketika membayarkan sebuah imbalan kepada pihak lain dalam rangka jasa yang diberikan, ini harusnya perusahaan harus memotong PPh pasal 21. Karena si subjek penerimanya adalah perorangan. Dia masuk ke dalam pasal 21 di sana ya. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di situ. Nah, kalau case-nya tahun-tahun sekarang ini, sekarang kan berlaku aturan PPh 21 per 16 tahunnya tahun 2016 ya. Ketika membayar komisi penjualan, maka cara motongnya adalah tarif pajak pasal 17 dikalikan dengan 50% kali imbalan yang dia terima. Kalau dia masih di bawah 50 juta, maka rate-nya ya 5% dia. Ya, 5% kali 50% kali fee yang dia terima. Hingga orang lebih sering menganggap, oh ini efektifnya 2,5% tarifnya kalau diterima oleh orang pribadi yang di bawah 50 juta. Nah, sebanyak orang itu semuanya tadi yang totalnya 8M ya? Ya, 8,4 miliar komisi itu harusnya semua menjadi objek PPh pasal 21. Ya. Nah, kalau nggak dipotong apa resikonya? Ya perusahaan ya harus membayarkan. Karena dia oleh undang-undang diberikan kewajiban untuk memotong. Wajib pajak itu bukan hanya pembayar saja. Pemotong pun itu juga menjadi wajib pajak. Yang ketika kewajiban pajaknya nggak dilakukan, maka resikonya beralih pada dia. Bagi pemotong, dia akan ditarik itu kewajiban potongnya. Harusnya dia bayar di situ.
Nah, case-nya adalah untuk PPh badannya ya, bahwa biaya komisi ini salah satu alasan dikoreksinya karena dia nggak motong PPh pasal 21. Oke, lanjutnya apa Mbak ini, Mbak? Baik, dari kasus tersebut kemudian apa yang perlu perusahaan siapkan ketika dia akan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang nantinya bisa menimbulkan komisi penjualan, agar ketika nanti suatu saat ada koreksi nanti bisa memberikan bukti nih Pak? Ya, baik. Ya, jadi setiap transaksi ya yang melibatkan dua pihak ini kan harus ada hitam di atas putihnya ya, harus ada perikatannya. Sesimpel apapun harus ada perikatannya. Pihak yang memberi, pihak yang menerima. Memberikan jasa, menerima jasa. Memberi uang, menerima uang. Ini harus ada ikatannya. Supaya akad ini bisa menjadi bukti. Ya, jadi akad yang dibuat itu bisa menjadi alat bukti ketika ada sengketa. Nah, contoh kasus kita di sini adalah buktinya tidak ada. Kalaupun ada, hanya dibuat satu pihak saja oleh si perusahaan saja. Apa dia buktinya tadi kan? Ada pencatatan jurnal ya, jurnal voucher, laporan keuangan. Apa lagi buktinya tadi? Ya, perjanjiannya hanya sebatas perjanjian lisan. Ya, rekaman aja nggak ada ya. Nah, ini kan nggak bisa dibuktikan gitu loh. Kalau satu pihak saja. Makanya di pengadilan dia menang atau kalah itu? Kalah nih Pak. Kalah di pengadilan. Ya karena buktinya tidak kuat. Sementara pengadilan atau hakim itu memutus berdasarkan 3 hal. Ya, putusan hakim itu berdasarkan yang pertama adalah penilaian atas bukti. Nah, hakim mendapat bukti nih, ternyata nih bukti yang satu pihak saja. Ini jelas nggak kuat, nilainya rendah. Memang ini bukti, tapi hakim akan menilai rendah. Ya. Yang kedua, hakim akan menggunakan aturan undang-undang pajak kita. Ya. Jadi undang-undang pajak kita itu ya intinya ketika ada transaksi ya harus ada buktinya. Ya. Undang-undang pajak kita. Kemudian apakah dia waktu membayarkan harus dipotong sudah dipotong PPh 21? Ternyata belum. Ya, ini akan melemahkan kita. Ya, bahwa atas transaksi itu ada apa tidak nggak jelas. Karena nggak ada bukti pemotongannya, nggak ada tanda terimanya, ya kan? Nah, yang ketiga adalah pengetahuan hakim atau keyakinan hakim. Ya, misalnya nih dari dua hal ini, ya sama-sama nilainya rendah. Ya, secara bukti nilainya rendah misalnya. Secara aturan undang-undang juga gray area belum diatur misalnya. Maka hakim diberikan pintu pemutus yang ketiga, yaitu keyakinannya hakim. Nah kalau satu ini udah lemah, ini lemah, tambah keyakinan yang tidak meyakinkan, bukti-bukti yang diberikan oleh wajib pajak, waktu bersidangan juga dalil-dalil yang disampaikan pun juga tidak meyakinkan, maka ya itu akan ditolak. Ya. Jadi ketika bertransaksi, paling tidak harus ada 3 hal yang diperhatikan oleh siapapun untuk membuktikan bahwa transaksi itu memang benar-benar ada. Yang pertama, ada arus dokumennya. Ada arus dokumennya. Ya. Dokumen itu apa saja? Satu, akadnya, kontraknya. Harus ada nih. Siapa yang ditunjuk jadi maklarnya atau perantaranya. Ya, itu dibuatkan. Kalau ini nggak ada, ya nanti ketika dia dapat konsumen, ya baru kita buatkan. Semacam berita acara atau pernyataan bahwa saya mendapatkan konsumen ini ABC dan seterusnya. Paling nggak ada hitam di atas putihnya. Ya. Nah, kemudian itu harus dokumen ya. Kemudian ketika bayar-bayaran nih, harus ada kwitansinya, harus ada bukti transfernya. Itu dokumen di situ. Kalau ada itu aman. Ya. Yang kedua adalah arus uangnya. Tidak hanya dokumen saja, kwitansi yang ditulis tangan saja, tapi ada arus uangnya. Ya, dari mana arus uang ini terlihat? Dari rekening bank kita. Ini loh, ada rekening bank yang keluar. Ya, biasakan tidak ngambil tunai terus dibayarkan. Ini jejaknya kurang kuat. Ya, misalkan kita butuh bayar orang 200 juta, kita ambil tunainya 500, lalu kita berikan ke dia 200. Ini jejaknya kurang kuat ya. Nah, kalau bisa ya ambil 200 langsung transfer ke rekeningnya dia. Di rekening bank kita nanti akan nongol tuh kepada siapa kita mentransfer di sana. Jadi arus uangnya harus ada. Kalaupun itu uang tunai, ya uang tunai, maka harus ada kwitansi tanda terimanya di atas meterai. Lalu di buku kas kita, di buku besar kita, di akuntansi kita dicatat dengan jelas. Siapa penerimanya, tanggal berapa, sumber uangnya dari mana, itu harus jelas.
Nah, itulah yang menjadi alat bukti di pengadilan. Kalau itu semua ada, berarti ada dua sisi nih. Kontrak dibuat oleh dua pihak. Uang diterima oleh dua belah pihak. Ini akan jadi kuat pembuktiannya. Maka hakim tidak akan mengalahkan kita. Ya, itu kira-kira Mbak Eri. Baik Pak, berarti bukti-bukti tadi sifatnya kumulatif ya Pak, nggak boleh salah satu saja. Ya, hakim kan bisa memakai keyakinan dia. Ya, ada 5 bukti misalnya, yang kuat cuma 2. Hakim merasa ini sudah cukup, ya dia akan memenangkan. Ada 5 bukti nggak kuat semuanya, ya hakim nggak mungkin akan memenangkan. Baik Pak, berkaitan dengan perjanjian ya. dari perusahaan tersebut, dia hanya menggunakan perjanjian secara lisan dan ya. juga hubungan baik saja antara perusahaan tersebut dengan orang pribadi tersebut. Berarti lebih disarankan untuk menggunakan perjanjian secara tertulis ya Pak? Ya, sebaiknya ada semacam penunjukan ya, siapa-siapa orang yang punya hak untuk menjual produknya dia. Itu satu. Kalaupun itu tidak ada, ketika nanti misalkan, Pak, saya jualin unitmu ini, saya bawa konsumen. Ya buatkan tanda terimanya nanti, ada berita acara, dia menyerahkan konsumen itu. Lalu ada kwitansi pembayaran yang dua belah pihak saling mengetahui. Asal dua pihak itu saling mengetahui, kwitansi atau invoice itu kan juga semacam perjanjian. Ya kan? Perjanjian membayar, perjanjian menerima. Kalau itu ada, itu pasti hakim akan menerima. Jangan hanya satu pihak saja. Termasuk ini sudah diaudit oleh kantor akuntan. Itu tidak memberikan keyakinan tambahan buat hakim. Karena belum kebenaran material di sana. Karena laporan audit itu kan hanya penilaian kewajaran prinsip akuntansi yang dipakai oleh perusahaan. Ya, bukan nilai-nilainya ini benar apa tidak. Enggak. Itu Mbak Eri. Baik. Pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, apakah Pak Nur ini memiliki saran pada perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga yang nantinya bisa menimbulkan komisi penjualan, agar nantinya terhindar nih Pak dari hal-hal yang pernah dialami oleh perusahaan yang tadi? Baik. Ya tadi ya syaratnya adalah setiap transaksi, setiap akad itu kan harus ada underlying-nya, harus ada payung yang mengaturnya. Ya. Nah dalam payung itu juga harus dijelaskan, ya, dijelaskan pekerjaannya apa, ya, kemudian jangka waktunya berapa lama, terus pembayarannya bagaimana, termasuk harus dimasukkan juga dalam perjanjian. Biasakan di situ ada pasal yang mengatur tentang pajak, siapa yang menanggung pajaknya nanti di situ, ya. Nah terkait dengan nanti hakim akan menilai ini transaksi ini benar apa tidak, valid apa tidak, ya pastikan bahwa akad itu diikuti. Ketika ada perantara yang mengakui dia membawa konsumen, ya ada semacam berita acaranya atau pernyataannya bahwa dia membawa konsumen, sehingga dia punya hak untuk mendapatkan komisi. Nah, ketika menerima komisi, ya arus uangnya harus ada. Ya, biasakan dari bank. Misalkan dia haknya 200, dari bank rekeningnya keluar langsung 200. Ya, jangan diambil terus dipecah-pecah begitu. Pembuktiannya akan lebih sulit. Ya, itu kira-kira BRI ya. Baik Pak, berarti dalam pembuatan perjanjiannya usahakan sedetail mungkin. Detail gitu ya, Pak? detail. Karena perjanjian itu nanti sesuatu yang harus dia penuhi ya di belakang ya, supaya menghindari resiko konflik antara mereka berdua atau resiko perpajakan di belakang hari. Nah, harus dibuat sedetail mungkin di situ. Ya. Baik Pak Nur, saya kira hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas share-nya kepada rekan-rekan Emenko sekalian. Semoga bisa bermanfaat. Dan baksonya bisa nikmat ya. Baik. Semoga ya. Dan lain kali kita lanjut ya dengan bakso yang lain ya. Tentu saja Pak. Baik. Ya. Baik rekan-rekan, apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Saya dan Pak Nur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.